Pernah kebayang nggak sih ada sebuah istana modern yang super megah, tapi lokasinya tersembunyi di dalam gunung? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah perjalanan mewah ke Nanjing yang akan membawa kita ke tempat yang luar biasa banget itu. Oke, kita langsung aja ke teka-tekinya. Coba bayangin ada dana sebesar 4 miliar RMB, itu sekitar 600 juta dolar Amerika loh. Dana segitu diinvestasikan ke sebuah proyek, tapi proyek ini nggak dibangun di tengah kota, melainkan di dalam sebuah tambang gunung yang udah ditinggalkan. Kira-kira apa ya yang mereka bangun dengan uang sebanyak itu? Jawabannya adalah sebuah mahakarya arsitektur modern yang bikin melongo, Istana Usnisa. Letaknya ada di Gunung Nyusho, dan inilah keajaiban yang jadi bintang utama kita hari ini. Skala proyek ini benar-benar di luar nalar. Gini deh, istana ini punya 6 lantai yang dibangun ke bawah, menembus perut bumi, dan ada 3 lantai lagi yang menjulang di atasnya. Dan semuanya dibangun di lokasi yang paling gak terduga, bekas tambang besi. Karena desainnya yang unik dan warnanya yang keemasan, bangunan ini sampai dapat julukan nanas emas. Keren kan? Proyek raksasa ini rampung tahun 2015. Tapi tunggu dulu, kemegahannya itu bukan cuma dari luar aja loh. Justru keajaiban sesungguhnya tersembunyi jauh di bawah tanah. Yuk kita intip ada apa aja di dalamnya. Jauh di dalam perut istana ini tersimpan 3 harta karun suci yang jadi jantung spiritualnya. Ada aula 1000 Buddha, patung Buddha tidur yang bisa berputar, dan yang paling utama, relik tulang sang Buddha itu sendiri. Pertama, coba bayangin kita lagi ada di bawah tanah. Terus kita lihat ke atas. Dan langit-langit aula itu tingginya mencapai 28 meter. Wow, itulah dia aula 1000 Buddha. Ruangan super megah ini dipenuhi ribuan patung Buddha yang berkilauan di mana-mana. Pemandangannya dijamin bikin bengong. Lanjut, ada patung Buddha tidur raksasa, panjangnya 7,5 meter, tapi bukan itu aja yang bikin spesial. Patung ini bisa berputar 360 derajat. Gerakannya yang pelan itu benar-benar menciptakan momen yang hening dan mendalam. Sulit dilupakan deh. Tapi, inti dari semua kemegahan ini adalah harta sucinya. Istana Usnisa adalah rumah bagi satu-satunya relik tulang ubun-ubun Buddha Sakyamuni yang ada di dunia. Ya, satu-satunya. Inilah yang membuat tempat ini jadi tujuan ziarah yang super penting bagi umat Buddha dari seluruh penjuru dunia. Nah, Istana Usnisa ini emang jadi daya tarik utamanya. Tapi, semua ini sebenarnya bagian dari sebuah paket perjalanan mewah selama 6 hari yang dirancang khusus biar kita bisa dapat pengalaman lengkap di Nanjing. Jadi, perjalanannya sendiri itu dikemas dalam itinerary 6 hari 5 malam yang padat tapi juga seru. Coba kita lihat sekilas ya, apa aja sih agendanya? Jadi, perjalanan ini dimulai dengan suasana magis di Kuil Konfusius dan menyusuri sungai Qinhuai. Hari kedua tentu saja didedikasikan sepenuhnya buat acara utama kita, seharian di Gunung Nyusho dan Istana Usnisa. Tapi petualangannya nggak berhenti di situ. Besoknya kita lanjut menyelami sejarah Tiongkok di Mausoleum Sun Yat-sen. Sebelum akhirnya seharian penuh buat belanja di distrik Shinjuku. Benar-benar perpaduan sempurna antara budaya, sejarah, dan hiburan modern. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis. Berapa biayanya dan apa aja sih yang kita dapat dari paket tur ini? Nah, untuk harganya, paket ini dibanderol Rp1.500.000 per orang. Perlu dicatat ya, harga ini berlaku kalau kita berangkat dalam grup minimal 10 orang dewasa, dan ini untuk keberangkatan bulan September 2026. Jadi, apa aja yang udah termasuk? Wah, ini enak banget sih. Hampir semua kebutuhan utama udah ditanggung. Tiket pesawat pulang pergi, hotel bintang 4, semua tiket masuk tempat wisata, transportasi lokal, sampai asuransi perjalanan. Jadi, kita tinggal siapin dana tambahan buat visa, tips, sama urusan makan siang dan malam aja. Pada akhirnya, perjalanan ke Nanjing ini bukan sekedar liburan biasa. Ini tuh sebuah pengalaman yang unik banget, kesempatan langkah untuk melihat gimana pesona sejarah kuno bisa bersatu dengan harmonis sama keajaiban arsitektur modern yang paling spektakuler. Dan kutipan ini pas banget buat merangkum semuanya. Ini bukan cuma jalan-jalan, tapi sebuah perjalanan melintasi waktu. Dari warisan masa lalu ke sebuah visi masa depan yang luar biasa. Jadi, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan ini. Dalam sebuah perjalanan yang menawarkan keduanya, antara pesona sejarah kuno sama keajaiban modern, kira-kira mana ya yang bakal memikat hati kalian lebih dulu?